Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar PLBJ bab ketiga. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang masalah kebakaran, di mana masalah kebakaran ini banyak sekali terjadi di wilayah DKI Jakarta. Apa saja sih penyebab kebakaran yang sering terjadi di wilayah DKI Jakarta? Sebelum kita masuk ke penyebab kebakaran, kita perlu tahu jenis-jenis kebakaran, di mana kebakaran itu dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu kebakaran kelas A yang disebabkan oleh bahan biasa yang mudah terbakar, seperti kertas, kayu, ini dapat dipadamkan dengan air. Kemudian kebakaran kelas B yang disebabkan oleh bahan cairan yang mudah terbakar, seperti minyak bumi dan gas. Kebakaran ini dapat dipadamkan dengan jenis busa pemadam api. Yang ketiga, kebakaran kelas C, yaitu yang disebabkan oleh alat-alat listrik, kebocoran listrik, atau korsleting listrik. Ini dapat dipadamkan dengan jenis zat kimia dan gas. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kebakaran kelas D yang disebabkan oleh bahan logam seperti seng dan magnesium. Kebakaran jenis ini dapat dipadamkan dengan bubuk kimia kering. Kemudian perilaku apa saja yang menyebabkan terjadinya kebakaran? Yang pertama, lupa mematikan kompor. Kemudian membakar sampah secara sembarangan. 3. Tidak memeriksa keadaan tabung gas atau adanya kebocoran gas. Kemudian menyambung kabel listrik secara bertumpuk. Kemudian meletakkan benda mudah terbakar dekat dengan sumber api. Kemudian mengaktifkan barang-barang elektronik terlalu lama, dan membuang puntung rokok tanpa dimatikan terlebih dahulu. Apa saja sih kerugian akibat dari terjadinya kebakaran? Kerugian dari kebakaran ini terbagi dua, yaitu ada kerugian materi dan kerugian non-materi. Kerugian materi misalnya kehilangan tempat tinggal, kehilangan atau kerusakan dokumen penting, dan surat-surat berharga yang lainnya. Sedangkan kerugian non-materi berupa korban jiwa yang meninggal akibat kebakaran, trauma yang serius, dan dapat menimbulkan stres berkepanjangan.
Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kebakaran, kita harus selalu membersihkan alat-alat masak, terutama kondisi kompor, meletakkan kompor gas dan tabung gas di tempat yang sirkulasi udaranya lancar. Sehingga apabila terjadi kebocoran gas, itu gasnya akan langsung terbawa angin. Jangan meninggalkan kompor dan peralatan listrik dalam kondisi menyala tanpa adanya pengawasan. Jangan menggunakan stop kontak atau colokan listrik secara bertumpuk. Mengawasi anak-anak ketika bermain di dalam rumah, terutama di dapur. Dan jangan meletakkan obat nyamuk bakar atau lilin di dekat dengan benda-benda yang mudah terbakar. Apabila terjadi kebakaran, jika kebakarannya pada kompor gas, itu dapat diatasi dengan karung goni, handuk, atau selimut yang telah diberi air. Kemudian sumber apinya itu disemprot dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Jika kebakaran terjadi karena korsleting arus listrik, kita harus memutuskan aliran listrik dengan cara mematikan saklar utama atau mencabut sikring. Jika api tidak kunjung padam, utamakanlah keselamatan diri dan segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta atau nomor-nomor darurat. Masyarakat dapat membantu proses pemadaman kebakaran, yaitu dengan cara mengamankan lokasi kebakaran, memudahkan jalan masuk mobil pemadam kebakaran, berusaha sebisa mungkin memadamkan api sebelum mobil unit kebakaran tiba di lokasi, dan memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran sumber-sumber air yang ada, baik dari hidran, kolam, waduk, atau parit. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Bambang Susilo, Guru MI Darushifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.